Kisah perjalanan cinta beda keyakinan. Di awal film, diperlihatkan bocil perempuan bernama Komang. Ia diajak kakaknya ke pantai untuk melakukan pemujaan. Lalu, diperlihatkan dua kakak beradik yang masing-masing bernama Boy dan Ode. Di sini, Ode memiliki cita-cita ingin jadi seorang pemusik dan seniman. Singkat cerita, Komang kini sudah dewasa. Di sini ada teman Komang yang bernama Arya. Lalu, Arya meminta izin pada ibunya Komang untuk mengajak Komang jalan-jalan. Arya mengajak Komang pergi untuk nonton stand up komedi di kafe. Di sini, ada satu komika yang mencuri perhatian Komang, yakni Rahim Ode. Bahkan, Komang sampai tertawa terbahak-bahak saat Ode membawakan materinya. Saat mau pulang, Arya mencoba mengutarakan perasaannya pada Komang. Namun saat itu, ibu Komang menelpon dan nitip untuk dibelikan dupa. Hal tersebut membuat Arya kehilangan momen dan mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Ode bertemu dengan Komang di sebuah bazar. Mereka ngobrol sebentar, lalu tak lama, teman-teman Ode datang dan bilang jika nama mereka cocok, yaitu Rahim Ode dan Komang Ade. Di sini, Ode terpesona dengan Komang pada pandangan pertama. Ode meminta nomor telepon Komang, dan Komang memberikan nomor teleponnya dengan sukarela. Komunikasi Ode dan Komang berlanjut. Ode mengajak Komang untuk jalan-jalan. Lalu, Ode meminjam motor temannya untuk menjemput Komang. Ode mengajak Komang ke benteng keraton, tempat yang sering Ode kunjungi sewaktu kecil bersama ayahnya. Di sepanjang jalan, Ode mencoba lebih akrab dengan Komang. Di sini, Ode bertanya, apa keinginan Komang? Lalu, Komang menjawab kalau ingin melihat lumba-lumba dan membahagiakan ibunya. Komang balik bertanya apa impian Ode. Lalu, Ode menjawab kalau ingin jadi musisi. Di sini Ode bertanya lagi, apakah Komang mau menjadi pacarnya? Ode memberikan ide konyol. Dia bilang, kalau mereka bisa mencoba pacaran 3 jam. Kalau cocok lanjut pacaran. Kalau tidak cocok, boleh putus. Dengan sedikit ragu, Komang tetap setuju ide konyol itu. Keduanya sangat menikmati suasana saat mereka kencan. Saat Ode mengantar Komang pulang, di sini Ode bertanya lagi, apakah Komang mau lanjut pacaran dengannya? Belum dijawab, hujan sudah turun. Mereka kemudian berteduh sebentar. Lalu karena sudah maghrib, Ode izin untuk numpang sholat. Komang lalu mengajak Ode masuk ke rumah. Karena masih hujan, Ode membentangkan jaketnya agar Komang tak kehujanan. Komang sangat menjunjung tinggi toleransi, meski arah kiblat mereka berbeda. Selesai sholat, ibu Komang keluar dari kamar, tapi terlihat cuek dan tidak mau disapa. Ode kemudian pamitan untuk pulang. Setibanya di rumah, Ode disambut keluarga besarnya. Di dalam kamar, Ode senyum-senyum sendiri melihat foto Komang. Lalu, ia digoda oleh Boy. Ode dan Komang semakin dekat. Mereka sering jalan-jalan bareng. Tak terasa, sudah 1 tahun mereka berpacaran. Suatu hari, teman Ode memberitahu jika Ode harus mengikuti audisi stand up komedi. Jika menang, peserta akan berangkat ke Jakarta. Hari itu adalah hari galungan. Kakaknya Komang yang memeluk Islam berada di rumah untuk membantu memasak. Arya juga datang untuk membantu ibunya Komang. Di sini, ibunya Komang memberi nasihat agar Komang berpikir lagi, karena ibunya lebih suka Arya daripada Ode. Apalagi, Arya punya pekerjaan yang bagus. Ode datang dengan berdandan rapi untuk menghormati hari galungan. Keduanya lalu ngobrol. Di sini, Ode meminta izin pada Komang untuk mengikuti audisi stand up komedi. Namun setelah itu, Arya datang dan bilang kalau ibu Komang mencarinya. Arya lalu menggandeng tangan Komang dan langsung pergi begitu saja. Singkat cerita, Ode lolos audisi dan mendapatkan tiket ke Jakarta bersama dengan Boy. Rencananya, malam nanti mereka akan mengadakan syukuran. Komang diajak pulang ke rumah Ode. Di sini, Komang membawakan makanan dan mencium tangan ibunya Ode. Bapaknya Ode bertanya pada Ode, apakah Ode serius dengan Komang? Dengan mantap, Ode menjawab kalau dia yakin dan serius dengan Komang. Pak Ustadz juga datang dalam acara malam itu. Yang spesial adalah ketika Ode memberikan kejutan kue ulang tahun pada Komang. Ode dan Komang sudah lama pacaran. Mereka berjanji untuk terus melanjutkan kisah cinta mereka meski LDR. Pada akhirnya, Ode dan Boy pamitan untuk pergi ke Jakarta. Mereka meminta restu pada kedua orang tua mereka agar sukses di sana. Ode juga pamitan pada Komang dan minta didoakan agar semua lancar. Singkat cerita, Ode dan Boy tiba di Jakarta. Mereka disewakan apartemen sebagai tempat tinggal. Ode sering menelpon Komang di sela-sela kesibukannya.
Saat mendengar Komang teleponan dengan Ode, ibunya Komang masih tidak setuju dengan hubungan mereka. Dia beralasan, tidak ada yang akan mengurusnya nanti kalau sudah tua. Komang disuruh mencari orang sana yang seiman, jangan seperti kakaknya. Perlu diketahui, kakak perempuan Komang sudah menikah dan tinggal jauh dari ibunya. Hari berlalu, Ode mulai ikut kompetisi sebagai peserta Soca 2. Di tempat lain, Arya datang membawa paket. Ibunya bertanya, kenapa Komang beli dupa secara online? Komang menjawab biar simpel saja. Kompetisi Soca terus berlanjut. Tapi sayang, Boy tersingkir di pertengahan babak. Boy berpesan pada Ode untuk tetap fokus, biar dia yang akan menjaga orang tua mereka. Ode dan Komang masih sering mengirim pesan atau video call. Sedangkan di bau-bau, Komang disibukkan dengan kegiatan bimbelnya. Arya masih mendekati Komang. Dia menawarkan diri untuk membantunya di bimbel. Ode yang melihat foto kedekatan Arya dan Komang menjadi cemburu. Begitu juga sebaliknya dengan Komang. Dia melihat Ode berfoto dengan produser musik yang seorang perempuan. Di sela-sela kesibukannya, Komang sendiri sering mendengarkan kultum ketika sedang menunggu temannya pengajian. Di Jakarta, Ode membuat sebuah lagu. Saat lagu buatannya ditunjukkan pada produser, sang produser langsung suka dan siap untuk melakukan rekaman. Jadwal Ode begitu padat. Awalnya, dia mau pulang kampung tapi dibatalkan. Komang menjadi kecewa karena hal itu. Saat teleponan, keduanya terlibat perdebatan soal kecemburuan satu sama lain. Ode bilang, kalau Komang memang ketemu pria baik, silakan dilanjutkan. Dia tidak akan melarang. Di sini Ode juga mengajak untuk putus. Setelah itu, ibunya masuk ke kamar Komang. Ibunya bilang, kalau nggak usah beli dupa online lagi. Karena Arya bilang dia mau antarin Komang beli dupa. Ibunya juga bilang, jangan mengharapkan orang yang jauh dan tidak pasti. Karena hal itu, Komang jadi galau. Dia lalu curhat permasalahannya pada bestinya. Suatu hari, Komang bertemu dengan ibunya Ode di jalan. Ibu Ode bilang, kalau bapak sedang sakit, bapak ngerokok terlalu banyak. Mungkin juga dia merindukan Ode. Komang lalu ikut pulang ke rumah Ode untuk menjenguk bapaknya Ode. Di sini, ibunya berpesan, kalau Komang teleponan, tolong kasih tahu Ode untuk mudik. Hari berlalu, Arya terus mencoba untuk mendekati Komang. Dia bersedia untuk menjadi obat sakit hati Komang karena Ode. Suatu hari, Boy menelpon Ode dan mengabarkan jika bapak mereka balik ke sang pencipta. Saat itu juga Ode langsung pulang kampung. Kini, dia menyesal tidak bisa melihat bapaknya untuk terakhir kali. Dia juga sangat menyesal karena belum bisa membuat ayahnya bangga. Setelah acara pemakaman, Ode mengajak Komang ke benteng keraton. Komang berusaha menguatkan Ode, karena dia pernah berada di posisi yang sama. Ode lalu bilang, kalau dia sangat merindukan senyuman Komang. Ia juga bilang, sejauh apapun dia melangkah, tetap Komang yang menjadi tujuannya. Setelah itu, Ode mengantar Komang pulang. Tapi begitu sampai di depan rumah, ibu Komang langsung marah-marah. Komang lalu menarik tangan Ode menjauh dari rumah. Dia cerita kalau Arya melamar dirinya dan ibunya menerima lamaran itu. Tapi Komang belum bilang menerimanya karena dia masih mengharapkan Ode. Masalahnya, Ode tidak meyakinkan Komang kalau dia masih serius dengannya. Di saat Ode sibuk di Jakarta, Arya selalu ada buat Komang. Ode bilang kalau dia mengejar kesuksesan dulu untuk meyakinkan ibu Komang. Apalagi mereka beda keyakinan, temboknya terlalu tinggi. Keduanya merasa sakit dan sama-sama terluka. Arya yang melihat Komang menangis dengan gercep menenangkan Komang. Singkat cerita, Ode meminta nasihat pada Pak Ustadz tentang hubungannya dengan Komang. Boy juga cerita kalau dulu Komang sering datang ke rumah untuk menjenguk bapak. Di sini, Ode mendapatkan pesan untuk segera balik ke Jakarta untuk melakukan rekaman. Sebelum Ode berangkat, dia pergi menemui ibu Komang. Saat bertemu, ibu Komang berkata, hubungan Ode dan Komang itu tidak mungkin terjadi, karena minta izinnya bukan cuma sama dia, tapi juga pada para leluhur. Ibu Komang bilang kalau dia tak membenci Ode, tapi dia sudah menerima lamaran Arya. Mereka akan menikah tanggal 1 September nanti. Saat Ode mau pulang, dia berpapasan dengan Komang. Ode bilang, setidaknya dia sudah mencoba untuk berjuang. Komang langsung berlari ke rumah menemui ibunya. Di sini Komang bilang, kalau ibunya beruntung bisa menikah sama bapaknya karena saling mencintai. Tapi di sini dia nggak mencintai Arya. Ibunya lalu menjawab kalau dia ingin yang terbaik untuk Komang. Di dalam kamar, Komang menangis sejadi-jadinya.
Begitu juga dengan Ode yang membawa rasa patah hatinya sampai di Jakarta. Tapi dia teringat pesan Komang, kalau punya mimpi yang tinggi, nyali juga harus lebih tinggi. Jangan cuma sependek tali jemuran. Singkat cerita, lagu pertama Ode sudah keluar. Lagu berjudul Komang itu menjadi viral. Begitu mendengar namanya dijadikan judul lagu, Komang langsung senyum-senyum melihat Ode menulis lagu untuknya. Ibunya datang dan membawa paket dupa online. Komang lalu bilang, walaupun Ode sudah sibuk sekarang, tapi dia tidak pernah lupa kirim dupa. Dari sinilah hati ibunya tersentuh. Ibunya lalu bilang, untuk mengikuti kata hati Komang saja. Selang waktu berlalu, Ode pulang kampung menemui ibu dan abangnya. Setelah itu dia pergi ke pantai. Dan tiba-tiba Komang muncul di hadapannya. Ia kaget karena seharusnya hari itu Komang menikah dengan Arya. Mereka lalu ngobrol. Setelah itu Ode menuju ke arah lumba-lumba yang sedang berenang. Komang sangat gembira karena akhirnya cita-citanya terkabul. Ode melihat mainan lumba-lumba di tangan Komang. Jadi waktu Komang kecil, dia pernah bertemu dengan Ode di tepi pantai. Komang bertanya, apa ada lumba-lumba? Ode menjawab, kalau belum musimnya. Setelah itu, Ode memberikan mainan lumba-lumbanya. Mainan itu selalu menemani Komang selama ini. Di akhir film, Komang dan Ode resmi menikah. Ibu Komang ikut tinggal bersama Ode dan Komang. Bahkan, kini Komang sedang hamil. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, kala jodoh tak akan kemana. See you, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa bahagia.